Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di hari yang berbahagia ini kita masih tetap menjalankan kewajiban dan anak-anakku yang berbahagia, di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua harus jaga diri, jaga kesehatan, perhatikan protokoler kesehatan dimanapun kita berada. Tetap harus cuci tangan setelah kita beraktivitas, menggunakan hand soap dan hand sanitizer. Dan yang kedua, apabila kita berada di luar rumah, jangan lupa kita menggunakan masker agar terjaga kesehatannya. Dan kita juga harus selalu memakan makanan yang bergizi agar tetap sehat. Sebelum dimulai pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya Rabb. Baiklah anak-anakku semua, materi pagi ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam dengan tema pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dan kompetensi dasar. Standar kompetensi memahami perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kompetensi dasarnya: 1. Menceritakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Dan yang kedua, meneladani ketekunan dan kegigihan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, kita langsung ke materi pembelajaran. Untuk lebih jelasnya dalam mempelajari pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah, terlebih dahulu kita harus mengetahui silsilah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berawal dari Abdi Manaf. Abdi Manaf memiliki keturunan 2 putra, Abdi Syam dan yang kedua Hashim. Dari keturunan Hashim
memiliki 3 putra. Yang pertama Abu Thalib, dan yang kedua Abdullah, yang ketiga Abbas. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah silsilahnya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah memiliki 3 putra. Yang pertama putranya Abdullah, yang kedua Ali, dan yang ketiga Muhammad. Kemudian Muhammad memiliki 2 putra. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ibrahim. Dari Muhammad memiliki 2 putra, turunannya Abu Jafar dan Abdul Abbas. Inilah silsilah Bani Abbas yang nanti kita akan bahas lebih luas lagi, yaitu tentang sejarahnya, sejarah pertumbuhannya Daulah Bani Abbasiyah. Tahukah anak-anakku semuanya, Bani Abbasiyah adalah khalifah Islam yang berkuasa di Baghdad. Khalifah ini berkembang pesat dan menjadi dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan. Kekhalifahan Bani Abbasiyah ini berkuasa setelah merebut Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Nah, sekarang siapa itu Bani Abbasiyah? Bani Abbasiyah adalah pamannya Nabi Muhammad, dan ternyata Bani Abbasiyah itu masih keturunannya Rasulullah SAW. Yaitu dari siapa? Dari orang tuanya yang bernama Abbas bin Abdul. Beliau memimpin sejak tahun 566 Masehi sampai 652 Hijriah. Karena itu mereka juga termasuk ke dalam golongan Bani Hashim yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai 1258. Nah, sekarang latar belakang berdirinya Daulat Bani Abbasiyah itu pada awalnya Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, melanjutkan kampanye dan membuat gerakan bawah tanah untuk mengembalikan kekuasaan kepada keluarga Bani Hashim di Persia. Maka sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dimulai. Nah, setelah ia wafat diganti oleh Ibrahim Al-Imam yang dibantu oleh Abu Muslim Al
Khurasani melakukan propaganda terutama di Khurasan. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Marwan kedua, tantangan ini semakin memuncak. Gencatan senjatanya semakin berkobar. Dan akhirnya pada tahun 750 sampai 750 Masehi, Abu al-Abbas Asy-Syafa berhasil meruntuhkan Daulah Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah di masa Bani Abbasiyah. Nah, sekarang masa pemerintahan Bani Abbasiyah itu terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama tahun 132 Hijriah, tahun Masehinya 750 sampai 2232 Hijriah atau Masehinya 800. Tahun pertama ini dinamakan periode pengaruh Persia pertama. Di periode kedua, tahun 2302 Hijriah atau Masehinya 847 sampai 334 Hijriah atau Masehinya 900. Ini disebut pengaruh Turki pertama. Selanjutnya di periode ketiga, tahun 34 Hijriah, Masehinya 940 Masehi, sampai 447 Hijriah, atau Masehinya 945. Ini ulangi, periode tadi sudah dibahas periode pertama. Nah, sekarang periode ketiga. Periode ketiga tahunnya 334 Hijriah, Masehinya 945 dan sampai 447 Hijriah. Masehinya 1050. Nah, ini dinamakan masa kekuasaan dinasti Buwaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini juga disebut masa pengaruh Persia ke. Dan yang keempat, ini tahun 447 Hijriah atau 1052 sampai 590 Hijriah. Masehinya 1194. Dinamakan dinasti Bani sejak dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Nah, ini juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Dan yang terakhir, periode kelima, tahun 590 Hijriah, bertepatan Masehinya 1194 sampai 656 Hijriah, Masehinya 1204. Nah, ini namanya masa Khalifah bebas. Apa itu mahasiswa Khalifah bebas? Maksudnya bebas dari sisi lain, tetapi kekuasaannya tetap efektif di Kota Baghdad,
Selanjutnya kita ke ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah. Masa Abu Abbas, ibu kota negara Kufah, kemudian pindah ke Hirah dan Ambar al-Hasimiyah. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur memindahkan ibu kota untuk memantapkan dan menjaga stabilitas negara. Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke Baghdad yang baru dibangunnya selama 4 tahun dengan arsitek Amran bin Wadah dan Hajjaj bin Artoh, dekat bekas ibu kota Persia. Ketipson tahun 762 Masehi. Nah, selanjutnya di periode pertama masa kejayaannya Bani Abbasiyah, yaitu mencapai masa kemasannya para politisi, yaitu pada para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekali. Di sisi lain juga kemakmuran masyarakatnya mencapai tingkat tertinggi. Kemudian periode ini berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Bani Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan ke pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada peluasan wilayah. Inilah perbedaan pokok antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Peran besar Al-Mansur melaksanakan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, diantaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif dalam suatu pemerintahan. Sudah dibentuk di zaman Al-Mansur. Nah, kalau di bidang pemerintahannya, dia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator kementerian yang ada. Nah, wazir pertama yang diangkat di masa Al-Mansur adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Baih Persia. Selain itu, Abu Mansur juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, kepolisian negara. Di samping membenahi angkatan bersenjata, dia menunjuk Muhammad bin Ibnu Abdurrahman sebagai hakim pada masa Al-Mansur, jabatan pos
ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan itu dapat berjalan dengan baik. Para direktur jabatan pos bertugas melaporkan tingkat gubernur setempat. Kemudian Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerahnya. Di antaranya usaha yang direbutnya itu benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kapadosia, Sisilia tahun 756 sampai 750. Nah, ke utaranya bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosphorus. Di samping itu juga dia di pihak lain berdamai dengan Kaisar Konstantin V dan selama penjatan senjata tahun 758 sampai 765 Bizantium membayar upeti tahunan. Dia harus membayar upeti tahunan pada Abu Mansur. Nah, barat tentaranya juga berhadapan dengan pasukan Turki, Hazar dan Sus Dayami di Laut Kaspia, Turki di bagian Oxus dan daerah India. Inilah benteng pada zaman Abu Mansur. Nah, tinggal masa keemasannya atau masa gold di zaman Bani Abbasiyah. Nah, puncak keemasannya dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudah Al-Mahdi tahun 775 sampai 785. Jadi Al-Hadinya 775 sampai 6, Harun Al-Rashid 786 sampai 809, jadi Al-Amin 809, Al-Ma'mun 813 sampai 833, Al-Muqtasim 813 sampai 842, Al-Siyah 842 sampai 847 Masehi, dan Al-Mutawakkil akhir yaitu 807 sampai 800. Inilah peta wilayah masa Bani Abbasiyah. Kelihatan kan petanya? Ini yang diarsir merah. Nah, selanjutnya itu pada pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 775. Nah, di masa Al-Mahdi ini perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan. Emas, tembaga, besi, kecuali datang transit antara timur dan barat
banyak kekayaan, Basra menjadi pelabuhan yang sangat penting. Pelabuhan Basra. Selanjutnya, di masa dinasti Harun al-Rasyid, pemerintahan Harun al-Rasyid. Popularitas Daulat Abbasiyah mencapai puncak di zaman Khalifah al-Harun al-Rasyid, itu tahun 786 sampai 809, dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai. Karena kekayaan negaranya banyak, akhirnya dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter dan farmasi. Pada masa itu sudah terdapat sekitar 800 orang dokter. Bayangkan, di masa peradaban Islam zamannya Harun al-Rasyid. Di samping itu pemandian umum juga dibangun, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya negara Islam. Makanya menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tiada tandingnya. Tidak ada tandingnya. Di masa Harun al-Rasyid. Selanjutnya, adanya konflik antara dua putra mahkota dari Al-Amin melawan Al-Ma'mun vs. Di sini Al-Harun mengangkat Al-Amin dan Al-Ma'mun sebagai putra mahkota. Al-Amin menjadi khalifah dahulu, namun ia mengkhianati wasiat ayahnya dengan mengangkat putranya sebagai khalifah. Namun akhirnya mengangkat senjata dan terjadinya perang saudara. Dan di sini Al-Ma'mun, Al-Amin, dan Al-Ma'mun tewas. Al-Amin tewas, Al-Ma'mun dinobatkan sebagai khalifah. Dengan terjadinya konflik tadi antara dua yang dinobatkan sebagai yaitu Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833. Al-Ma'mun sangat cinta pada ilmu filsafat. Ia mengkaji penerjemah Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Dan juga mendirikan sekolah, salah satu karya besarnya pembangunan Baitul Hikmah yang pusat penerjemah perguruan tinggi dan perpustakaan dilengkapi dengan observation. Ia mendirikan majelis Munadarah, lembaga penelitian, dan membentuk dilanjutkan oleh Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya itu pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Dan ini memberi peluang kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan, dimulai sebagai tentara mengawal dinasti Abbasiyah berupa
mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Tentaranya dibina secara khusus dan menjadi prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Abbasiyah menjadi sangat kuat. Dengan demikian, periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas baik dari kalangan Bani Abbasiyah sendiri maupun dari luar. Gerakan ini seperti Bani Abbas revolusi, Al-Hawaris di Afrika Utara, gerakan Sindik di Persia, gerakan Syiah dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran agama semuanya dapat dipadamkan. Nah, sekarang perbedaan pokok antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Dengan berpindahnya ibu kota Baghdad ke pemerintah Bani Abbas menjadi jauh pengaruh Arab Islam, sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abbas, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat. Dan pada periode kedua dan keempat, bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti. Dalam penyelenggaraan negara masa Bani Abbasiyah ada jabatan wazir. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Ketentaraan profesional baru berbentuk pada masa pemerintahan Abbasiyah. Sebelumnya belum ada tentara khusus yang profesional selain masa pemerintahan Abbasiyah. Sekarang kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, apa saja di antaranya? Satu, faktor internal, faktor dari dalam, ajaran Islam yang mampu memberikan motivasi bagi para pemeluk untuk mengembangkan peradabannya. Faktor eksternalnya ada 4, itu semangat Islam, perkembangan organisasi negara, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perluasan daerah. Ini faktor eksternal yang dari luarnya. Gerakan terjemahan selama 3 fase. Pertama, Khalifah Al-Mansur hingga Al-Rasyid. Fase ini banyak diterjemahkan karya-karyanya, astronomi dan mantek. Masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, buku-bukunya sangat banyak diterjemahkan oleh filsafat dan kedokteran. Setelah tahun 300 Hijriah, adanya pembuatan kertas bidang-bidang ilmu yang terjemahkan semakin. Ini jasa Bani Abbasiyah yang sekarang kita lihat. Nah, di bidang ilmu tafsir, karya tafsir mulai dipisahkan dari ilmu-ilmu fikih. Sejak awal sudah 2 metode penafsiran. Pertama, tafsir Al-Mansur, yaitu tafsir Al-Quran dengan riwayat Nabi dan para sahabat seperti tafsir Al-Jawziyah, karya At-Tabari. Kedua, tafsir Al-Ro'i, yaitu menafsirkan dengan pendapat dan pikiran seperti tafsir Al-Hashaf, karya Az-Zamakhsyari. Selanjutnya, di bidang ilmu fikih, imam-imam mazhab 4 ini hidup pada masa Abbasiyah seperti Abu Hanifah tahun 700 sampai 767. Nah, perkembangannya terjadi di Kufah. Lebih banyak menggunakan pemikiran rasional daripada hadis muridnya.
Abu Yusuf menjadi Qod'i Al-Qudrat di zaman Harun al-Rasyid. Imam Malik tahun 713 sampai 795 banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat. Pendapat dua tokoh mazhab ini ditengahi oleh Imam Syafi'i itu tahun 760 sampai 720 dan Imam Ahmad Ibu Hambal 780 sampai 855 yang mengembalikan sistem mazhab dan pendapat akal kepada hadis serta memerintahkan para muridnya untuk berpegang kepada hadis pemahaman para sahabat. Mereka untuk menjaga dan memurnikan ajaran Islam dari kebudayaan adat istiadat Islam. Ilmu kalam ini masa Bani Umayyah seperti hadis dan pemikirannya masih terbatas teologi rasional. Mu'tazilah muncul di ujung Bani Umayyah. Namun pemikiran-pemikirannya kompleks. Samping sempurna, mereka merumuskan pada masa Bani Abbasiyah, periode pertama setelah terjadi kontak dengan pemikiran ini yang membawa pikiran filsafat dan rasionalisme dalam Islam Asy'ariyah, aliran tradisional di bidang teologi yang dicetuskan. Nah, mungkin nanti anak-anakku semua bisa kalian baca di buku paket untuk lebih memahami sejarah peradaban Islam. Namun Ibu langsung saja ini ke keruntuhan Abbasiyah. Apa penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah? Berakhir karena dinasti Saljuk atas Baghdad atau Khalifah Abbasiyah merupakan awal dari periode kelima. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Walaupun banyak sekali dinasti Islam berdiri. Ada di antaranya dinasti yang cukup besar, namun terbanyak adalah dinasti kecil. Para Khalifah Abbasiyah sudah merdeka dan berkuasa kembali, tapi hanya di Baghdad. Sekitar wilayah kuasaan Khalifah yang sempit ini menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah tentara Mongol dipimpin Hulagu Khan menyerang Baghdad tahun 1258 Masehi. Baghdad dapat direbut dan dihancurkan tanpa perlawanan yang berarti. Nah, di kesimpulan akhir ini diharapkan anak-anakku semua untuk terus menggali ilmu pengetahuan sebagai bentuk meneruskan sejarah perjuangan Islam di masa yang akan datang. Baiklah, untuk selanjutnya, setelah anak-anakku menyimak materi yang tadi Ibu sampaikan, langkah selanjutnya silakan anak-anakku meresum kembali materi yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi sebagai bahan pengetahuan anak-anakku semua. Sehingga kedepannya bisa meneruskan sejarah peradaban Islam di masa yang akan datang. Terima kasih anak-anakku semua yang sudah setia mengikuti materi pelajaran sejarah peradaban Islam pada masa Abbasiyah ini dengan penuh semangat. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Selamat belajar di rumah. Tetap semangat, jaga diri, jaga kesehatan. Untuk tetap selalu di rumah dan perhatikan protokoler kesehatan. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dari kesimpulan akhir, diharapkan anak-anakku semua untuk terus menggali ilmu pengetahuan sebagai bentuk meneruskan sejarah peradaban Islam di masa yang akan datang. Baiklah, untuk selanjutnya setelah anak-anakku menyimak materi sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah tadi, langkah selanjutnya silakan anak-anakku semua meresum materi yang sudah Ibu sampaikan tadi sebagai bahan pengetahuan anak-anakku semua, sehingga kedepannya sejarah peradaban Islam diteruskan di masa yang akan datang. Terima kasih anak-anakku semua yang sudah mengikuti materi sejarah peradaban Islam di masa Daulat Bani Abbasiyah ini. Dengan penuh semangat dari awal sampai akhir, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Selamat belajar di rumah, jaga diri, jaga kesehatan, dan jangan lupa makan makanan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.